Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Populan Sari. Di sini saya dengan NIM 314 021 00021 dan di sini saya ingin mempresentasikan atau memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya mengenai pengertian hadis, karena di sini saya menjadi bagian dari kelompok 2, yaitu mendapatkan materi al-hadis. Yang pertama, al-hadis dan al-sunnah itu mempunyai definisi yang sama, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Fungsi dan kedudukan al-hadis itu sendiri, yang pertama, menurut kesepakatan mayoritas ulama, kedudukannya adalah salah satu sumber ajaran Islam, akan tetapi terdapat juga sekelompok kecil di kalangan ulama dan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu sumber ajarannya. Mereka ini biasa dikenal sebutan inkaral sunnah, yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak salah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Untuk dasar hadis sebagai sumber ajaran, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Menurut penelitian Muhammad Fuad Al-Abadi, diantaranya ada yang pertama, Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 7, yang kedua Al-Quran Surat Ali Imran ayat 32, yang ketiga Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang keempat Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini saya akan jelaskan rutbah atau manzilah itu sebenarnya apa. Nah, peristilah ini untuk menggambarkan hubungan Al-Quran dan hadis itu lazim disebut juga rutbah atau manzilah. Di antaranya yang pertama, Al-Quran diletakkan sebagai urutan pertama dan hadis diurutkan yang kedua. Dalam hal ini, Al-Ashif'i mengemukakan 3 alasan lebih tingginya tingkatan Al-Quran daripada hadis, yakni yang pertama, Al-Quran diterima dengan jalan qad'i, sedangkan hadis kebanyakan diterima melalui zar'i. Hadis berstatus bayan bagi Al-Quran. Dan yang ketiga, adanya pernyataan hadis tentang urutan rutbah itu sendiri. Kemudian, fungsi hadis itu sendiri bagi Al-Quran secara umum dapat dikatakan sebagai penjelas bayan bagi Al-Quran. Nah, hadis dan sunnah ini dalam perkembangan hukum Islam, pengertiannya itu sebagai sunnah menurut Sukart dengan mengutip pendapat Hozidar bahwa yang sunnah pada masa sebelumnya Al-Ashyafi'i tidaklah selalu berarti perbuatan-perbuatan Nabi, tetapi lebih banyak berarti tradisi yang lebih dulu gitu. Untuk perbedaan arti hadis dan sunnah itu pada masa pra-Al-Syafi'i muncul perbedaan arti antara sunnah dan al-hadis. Jika sunnah itu disebut dengan sunnah, maka berarti keseluruhan tradisi yang dikenal baik dan praktek yang sudah umum dan mapan dari kaum muslimin. Untuk hadis itu sendiri diartikan dengan penutupan hukum yang sudah pasti dinyatakan oleh Rasulullah. Habar al-Qadsah ini Al-Syafi'i mendefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dari seorang periwayat sampai ke Nabi Muhammad. Yang kedua, pemuka hadis Daud al-Zahiri dan pengikutnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis ahad apabila terbukti benar dan nabi, maka dia membawa keyakinan. Menurut pengikut-pengikut Hanafi, Syafi'i, Maliki, ahwa hadis ahad hanya membawa suatu yang zani, tetapi itu cukup sebagai dasar kewajiban beramal dengan hadis ahad. Nah, untuk hadis mursal itu, Syafi'i membaginya kepada 2 bagian. Yang pertama, mursal tabi'in besar, yang kedua, mursal tabi'in kecil. Untuk perbedaannya apa sih? Di sini saya akan jelaskan juga ya. Mursal tabi'in kecil itu Al-Syafi'i menolaknya dijadikan hujah. Ia memberi 3 alasan, diantaranya hadis mursal yang terdiri sebutkan sampai ke Nabi terlalu jauh untuk melompat. Yang kedua, hadis mursal seperti ini tidak jelas sumbernya. Dan yang ketiga, seringnya terjadi penyimpangan yang mengakibatkan salah dalam pengertian. Untuk itu, terima kasih sudah menjelaskan presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan saya hanya menyampaikan
pengertian-pengertian secara dasarnya saja. Semoga teman-teman di sini dapat mendengarkan dengan hikmah dan dapat dicerna dengan baik seperti itu. Saya Poppy Lansari, terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.